السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله. Kepada jamaah yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada kaum muslimin pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Di antara nikmat yang besar lagi yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang kita akan bahas poin yang ke-23 tentang iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Dan ini merupakan pokok nikmat. Kalau kita bicara tentang usulun ni'am, pokok-pokok nikmat, diutusnya Nabi Muhammad SAW termasuk usulun ni'am, pokoknya nikmat. Kita bisa tahu tentang Islam, bisa tahu tentang berjalan di atas jalan yang benar, tahu bagaimana beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ini usulun ni'am yang wajib kita syukuri. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Ali Imran bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan nikmat yang paling besar. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 164, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Anda bisa lihat di dalam surah Ali Imran di ayat 164 Allah menyebutkan tentang nikmat yang besar, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Di surah Ali Imran di ayat 164, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan karunia atau nikmat yang besar kepada kaum mukminin. Id ba'atha fihim rasulan min anfusihim, tatkala Allah mengutus
kepada mereka seorang rasul min anfusihim, dari diri mereka atau dari jenis manusia dan dari bangsa Arab. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka alkitab yaitu Al-Qur'an, wal hikmah yaitu as-sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan sungguh-sungguh mereka sebelum itu sungguh-sungguh mereka dalam kesesatan yang nyata. Artinya sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, umat ini dalam kesesatan, dalam kegelapan syirik, dalam kegelapan kebodohan, dalam kegelapan segala macam sudah jahiliyah. Maka diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Rahmat. Makanya kita bersyukur kepada Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang sudah saya jelaskan ketika kita membahas tentang iman kepada rasul-rasul, bahwa diutusnya para rasul merupakan kebutuhan lebih dari kebutuhan manusia kepada makan, minum, dan yang lainnya. Begitu juga diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh seluruh manusia di alam semesta ini. Allah menyebutkan bahwa Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang beriman, karena mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini nikmat yang paling besar, yaitu Nabi tugasnya membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Di antara tugas Nabi Muhammad SAW membersihkan hati manusia dari kesyirikan kepada tauhid, membersihkan hati manusia dari riya kepada ikhlas, membersihkan hati manusia dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, dibersihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara tugas Nabi Muhammad SAW tazkiyatun nufus. Maka di antara tugas para dai yaitu tazkiyatun nufus, membersihkan hati manusia. Jadi bukan sekedar belajar, mengaji, menuntut ilmu, berdakwah, bukan hanya itu. Tapi bagaimana hati ini menjadi bersih, menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Yang tadinya dia sombong, angkuh, menjadi tawadhu. Yang tadinya dia sering pamer, riya, menjadi ikhlas. Yang tadinya dia berbuat kesyirikan, dia bersihkan kembali kepada tauhid. Yang tadinya dia berbuat bid'ah, dia melaksanakan sunnah, menjauhkan semua. Dan yang lainnya. Harus ada tazkiyah nufus. Dan banyak penyakit hati ini yang harus dibersihkan. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada manusia Alkitab wal hikmah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Hikmah yaitu As-Sunnah. Dan sungguh mereka sebelum itu berada dalam kesesatan yang nyata. Arti diutusnya Nabi Muhammad SAW ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Nikmat yang paling besar dari semua nikmat diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ini nikmat yang paling besar. Maka kita wajib bersyukur diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini merupakan konsekuensi syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bahas sekarang ini ayatnya, poin yang ke-23, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah At-Taubah di ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Harisun 'alaikum, dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kamu. Bil mu'minina rauf rahim,
dan sangat penyantun dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Surah At-Taubah ayat 128. Di sini disebutkan tentang telah datang kepada kamu seorang rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari diri kamu. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Harisun 'alaikum. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kamu. Bil mu'min raufur rahim. Dan sangat penyantun dan penyayang kepada orang-orang beriman. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama disebutkan yaitu azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Jadi Nabi SAW merasa berat jika umatnya ditimpa kesusahan. Yang kedua, sifat kedua Allah sebutkan di sini harisun alaikum. Itu sangat semangat untuk menunjuki umatnya. Artinya harisun ala hidayatikum, berkeinginan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian, berkeinginan keras untuk memberikan manfaat kepada kalian. Artinya yang kedua, sangat semangat untuk menunjuki umatnya kepada kebenaran dan menyampaikan kemanfaatan duniawi dan ukhrawi kepada mereka. Bil mu'minina raufur rahim. Dan sifat yang ketiga, sangat sayang kepada umatnya, kasih dan sayang. Antum perhatikan di sini bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai 3 sifat dalam ayat ini. Jadi terasa berat bagi dia, terasa berat oleh beliau penderitaan yang kalian alami. Artinya Nabi Muhammad SAW tidak mau kalau umatnya ini berat dalam melaksanakan syariat agama ini. Di sini menunjukkan apa? Bahwa syariat agama Islam itu sangat mudah. Gak mungkin sulit, karena Nabi gak ingin umatnya mengalami kesulitan dalam beragama. Jadi seluruh syariat agama Islam semuanya mudah. Makanya Allah berfirman di tengah-tengah ayat puasa, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kepada kalian kesulitan. Jadi Allah menghendaki kemudahan. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini agama yang mudah. Seluruh syariatnya, apakah tentang akidah, ibadah, akhlak, rumah tangga, muamalah atau apa saja, semuanya mudah. Enggak ada satupun yang menyulitkan manusia, tidak ada. Enggak mungkin Allah menurunkan agama yang akan menyusahkan manusia, tidak mungkin. Enggak mungkin. Jadi seluruh syariat agama Islam semuanya mudah. Enggak ada yang sulit. Tidak ada, sama sekali enggak ada. Jadi harus kita ingat tuh, seluruh syariat agama Islam semuanya mudah, enggak ada satupun yang sulit agama ini, tidak ada. Semuanya mudah. Dan Al-Quran Allah turunkan untuk memudahkan manusia. Makanya Allah berfirman dalam surah Toha, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan kalian, jadi untuk memudahkan. Jadi seluruh syariat agama Islam ini semuanya mudah. Itu yang harus kita ingat itu, dan harus diingat oleh seluruh manusia dan seluruh kaum muslimin bahwa agama Islam mudah, nggak ada yang sulit, semuanya mudah. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua, harisun alaikum, berkeinginan keras untuk menunjuki manusia. Jadi menginginkan apa? Keimanan dan keselamatan bagi kalian, bagi manusia ini. Jadi Nabi SAW itu berusaha bagaimana menunjuki manusia ke jalan yang lurus.
Jadi Nabi ini SAW mengajak umatnya kepada kebenaran, mengajak umatnya kepada keselamatan, mengajak umatnya untuk menuju ke sorga. Nah, tugasnya para dai demikian. Harus semangat dia dalam memberikan hidayah kepada manusia, mengajak mereka kepada kebenaran, mengajak mereka kepada tauhid, melarang mereka dari syirik. Kemudian juga menjelaskan kepada mereka tentang hukum-hukum Allah kepada manusia ini, agar mereka tahu bagaimana berjalan di atas kebenaran ini, agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus semangat, dan ini besar ganjarannya menunjuki manusia. Jadi seorang dai dia berusaha berdakwah itu agar manusia mendapatkan hidayah, bukan sekedar menyampaikan, bukan, tapi bagaimana dengan dia menyampaikan itu orang mendapatkan hidayah, orang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, orang ini bisa mengamalkan ilmu itu, dan mereka berjalan di atas jalan keselamatan. Nabi SAW nggak pernah berhenti ini, semangat. Jadi nggak ada dakwah itu bermalas-malasan, nggak ada, semangat. Kemudian yang ketiga, Raufur Rahim, sangat kasih dan sayang kepada manusia. Antum perhatikan sifat sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umat ini. Nabi menjelaskan kepada umat ini bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Itu bentuk sayang. Jadi justru kita ini mendakwakan dakwah tauhid, justru kita sayang kepada umat Islam. Kalau seandainya kita nggak menjelaskan tentang tauhid kepada umat Islam, tentang bahaya syirik dan juga jalan-jalan yang membawa manusia kepada kesyirikan, orang nggak akan tahu kebenaran. Orang nggak akan tahu bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar. Jadi bentuk kasih sayang itu menjelaskan kepada umat ini tentang tauhid, itu paling asas. Menjelaskan kepada umat tentang syirik dengan rinciannya tentang bahaya syirik. Jalan-jalan yang mau kesyirikan, seperti orang datang ke kubur-kubur keramat, datang ke kubur-kubur wali minta ke sana, ini syirik. Orang pakai jimat-jimat, syirik. Jadi harus dijelaskan dengan rinci kepada umat Islam, sehingga mereka tahu yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik, yang mana yang sunnah, mana yang bid'ah, yang mana yang taat, yang mana yang mati. Inilah yang dakwah Nabi Muhammad SAW, yang Nabi dakwahkan sallallahu alaihi wasallam siang dan malam. Justru kita sayang kepada umat, cuma dibalik oleh siapa? Oleh iblis, laknatullah alaihi. Kalau orang mendakwakan dakwah tauhid dibilang oleh iblis apa? Keras. Itu iblis yang bilang. Kemudian iblis mewahyukan kepada wali-walinya, namanya wali-wali setan, mengatakan bahwa dakwah yang mengajak manusia kepada tauhid dikatakan keras. Melarang orang berbuat syirik dikatakan keras. Justru ini dakwah yang benar, melarang orang berbuat syirik. Syirik, kezaliman yang paling zalim, kemungkaran yang paling mungkar, maksiat yang paling maksiat. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kezaliman besar. Justru inilah dakwah yang didakwakan oleh para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam. Semua nabi, semua rasul mendakwakan dakwah tauhid. Ini bentuk kasih sayang kita kepada umat. Tapi kalau tidak dijelaskan tentang tauhid, nggak dijelaskan tentang syirik dan tentang bahaya kesyirikan, orang nggak akan tahu selama-lamanya. Rugi kalau dia mati dalam keadaan syirik, dia berbuat syirik dan mati dalam keadaan berbuat syirik. Allah menyebutkan dalam surah Al-Maidah di ayat 72, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang berbuat syirik diharamkan bagi mereka surga, haram surga, tempat tinggal neraka, dan mereka enggak dapat penolong sama sekali. Dan kalau orang berbuat syirik, seluruh amal solehnya hapus. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, dan yang lain. Kalau dia berbuat syirik, akan hapus seluruh amalnya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya kau berbuat syirik, akan hapus amal-amalmu dan kau termasuk orang yang merugi. Makanya justru kita sayang kepada umat, menjelaskan kepada umat ini. Makanya dalam Kitab Tauhid, nanti antum bisa lihat dalam Kitab Tauhid, di syarah Kitab Tauhid
di bab yang ke-22 tentang himayatul Mustafa janaba tauhid. Artinya Rasulullah SAW menjaga, melindungi tauhid dan menutup setiap jalan yang menuju kepada kesyirikan. Ini bentuk kasih sayang Nabi. Beliau menjaga agama ini, yaitu melindungi manusia agar mereka mentauhidkan Allah dan menutup setiap jalan membawa kesyirikan. Jadi sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah SAW terhadap umatnya menjadikan beliau memperingatkan umatnya dari kesyirikan, karena syirik merupakan dosa besar yang paling besar, dan juga menjelaskan kepada umat Islam jalan-jalan yang dapat mengantarkan manusia kepada kesyirikan. Artinya menjelaskan ini jalan-jalan yang mau kesyirikan, dijelaskan dan melarang mereka dengan keras dari hal-hal tersebut, dari hal yang mengantarkan kepada kesyirikan. Seperti apa jalan yang mengantarkan manusia kepada kesyirikan? Seperti mengagungkan kubur. Kubur-kubur diagungkan, dikeramatkan. Di Indonesia ini banyak kubur yang dikeramatkan, bukan satu, ribuan yang diagungkan oleh manusia. Yang orang berbondong-bondong datang ke sana minta sesuatu, ini perbuatan syirik. Kemudian juga bersikap gulu kepada kubur dan yang lainnya. Jadi semua jalan yang membawa kepada syirikan harus dilarang, nggak boleh kita biarkan. Ini bentuk kasih sayang. Jadi harus perhatikan tuh, ketika orang membaca ayat ini bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat yang pertama apa? Yang pertama, terasa berat bagi dia, azizun alaihi ma'anitum. Berat apa yang terasa berat olehnya penderitaan yang kalian alami. Makanya Nabi mengajak manusia kepada agama Islam yang mudah ini. Seluruh syariat Islam semuanya mudah, nggak ada yang berat. Yang kedua, harisun alaikum, berkemauan keras memberikan hidayah kepada manusia. Kewajiban kita menyampaikan, berusaha terus siang dan malam mendakwakan kepada umat ini agar mereka mendapatkan hidayah. Yang paling pokok agar mereka ini memahami tentang Islam, dan asasnya agama Islam adalah tauhid. Kemudian yang ketiga, sifat Nabi SAW yaitu Raufur Rahim, sayang kepada kaum mukminin. Ya, bentuk sayangnya apa? Mendakwakan dakwah tauhid, menjelaskan tauhid dengan rinci, menjelaskan syirik dengan rinci dijelaskan, dan jalan-jalan membawa kesyirikan. Kita lanjutkan. Muhammad Rasulullah SAW, beliau adalah Abul Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dan Adnan salah satu keturunan dari Nabi Allah Ismail bin Ibrahim Al-Khalil alaihi wassalatu wassalam. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul serta utusan Allah kepada seluruh manusia. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Beliau adalah hamba yang tidak boleh disembah dan rasul yang tidak boleh didustakan. Beliau adalah sebaik-baik makhluk yang paling utama dan paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya paling tinggi dan kedudukannya paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk yang paling mulia dari seluruh makhluk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang paling mulia, paling utama, derajatnya paling tinggi, kedudukannya paling dekat kepada Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia dan jin dengan membawa kebenaran dan petunjuk, yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Ya, Rasulullah
diutus oleh Allah sebagai rahmatan alamin, rahmat bagi sekalian alam ini, rahmat bagi semuanya, baik untuk orang Islam maupun untuk orang kafir, baik untuk manusia maupun untuk binatang dan seluruh alam semesta. Maka disebutkan rahmatan lil alamin. Jadi diutusnya Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Ini rahmat. Makanya Nabi disebutkan di dalam hadis merupakan Nabiur Rahmah. Jadi Nabi itu disebutkan Nabiur Rahmah. Arti Nabi, di antara nama Nabi Muhammad SAW disebutkan Ana Muhammadun wa Ahmadu wal Muqaffi wal Hashir wa Nabiur Rahmah. Nabi dikatakan Nabiur Rahmah, yang membawa rahmat. Dan Nabi mengatakan innama ana rahmatul muhda, sesungguhnya akulah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Rahmat. Jadi agama ini agama rahmat, yang kasih sayang. Ya, bentuk kasih sayangnya seperti yang dijelaskan, yaitu menegakkan dakwah apa? Tauhid. Ini bentuk kasih sayang. Menjauhkan segala macam perbuatan syirik, menjalankan sunnah, menjauhkan bid'ah, melaksanakan ketaatan dan menjauhkan maksiat. Ini rahmat. Kalau ada orang bertanya, apa bentuknya rahmat kepada orang-orang kafir? Bentuk rahmat kepada orang-orang kafir, orang kafir di zaman nabi-nabi sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, ketika mereka berbuat kesalahan, berbuat dosa, membangkang, langsung diazab. Langsung diazab. Tapi untuk Nabi Muhammad tidak langsung diazab. Ditunda sampai mereka mau taubat. Tapi kalau sebelumnya langsung diazab. Ini rahmat. Rahmatnya luas ini. Kalau kita bahas tentang rahmatnya Nabi Muhammad SAW, ini luas ini. Rahmatnya agama Islam luas sekali, baik kepada manusia maupun kepada binatang. Betul rahmat. Sampai Nabi memberikan semangat kepada manusia untuk memberikan minum kepada binatang, memberikan makan kepada binatang. Dan banyak hadisnya. Kemudian kita lanjutkan. Allah SWT menurunkan kitabnya kepada beliau Muhammad SAW, mengamanahkan kepadanya atas agamanya, dan Allah menugaskannya untuk menyampaikan risalahnya. Allah melindungi beliau dari kesalahan dalam menyampaikan risalah ini. Allah berfirman dalam surah An-Najm di ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan itu menurut keinginan hawa nafsunya, tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Artinya beliau tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah SWT. Ahlussunnah beriman bahwasanya Allah Ta'ala mendukung, artinya menguatkan nabinya SAW dengan mu'jizat yang nyata dan ayat-ayat yang jelas. Artinya nabi-nabi yang diutus oleh Allah dikuatkan, didukung oleh Allah dengan mukjizat. Karena apa? Karena ketika nabi itu menyampaikan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya, mendakwakan dakwah tauhid, umatnya minta, mana bukti kamu? Contohnya seperti Nabi Musa alaihissalam ketika menyampaikan kepada Firaun untuk mengajak Firaun untuk masuk dalam agama Islam. Apa buktinya? Kamu ini sebagai nabi, sebagai rasul, buktinya apa? Dibuktikan oleh Musa dengan mukjizat. Tongkatnya dilempar, kemudian jadi ular yang besar. Kemudian tangannya dikeluarkan, kelihatan putih. Itu mukjizat. Begitu juga Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat. Yang paling banyak mukjizatnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk menguatkan dakwanya ini. Sebab orang ketika didakwakan banyak yang nggak percaya bahwa dia mendapatkan wahyu, maka harus dibuktikan dengan mukjizat. Yang mukjizat ini berbeda dengan sihir, dengan khawariqul ada, artinya hal-hal yang luar biasa yang memang sudah ada pada zaman itu. Berbeda. Kalau sihir dan yang lain bisa dipelajari, tapi kalau ini nggak bisa dipelajari mukjizat. Di antara mukjizat tersebut yang terbesar adalah Al-Quran. Yang paling besar mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran.
yang dengannya Allah mengemukakan tantangan kepada umat yang paling fasih dan paling mendalam bahasanya serta paling mampu untuk berlogika. Itu nggak mampu. Semua manusia ini seandainya kumpul dan jin berkumpul untuk membuat seperti Al-Quran, nggak akan mampu. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Isra di ayat 88, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah seandainya jin dan manusia berkumpul semuanya untuk membuat yang seperti Al-Quran, nggak akan bisa. Semua jin manusia saling tolong menolong untuk membuat seperti Al-Quran, nggak akan bisa. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 88. Jadi mukjizat yang terbesar setelah Al-Quran yang dengannya Allah menguatkan Nabi-Nya SAW adalah mukjizat Isra dan Mi'raj. Itu yang paling besar setelah Al-Quran, Isra dan Mi'raj. Artinya Nabi diangkat oleh Allah, dijalankan dari Mekah yaitu ke Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu diangkat ke langit. Isra dan Mi'raj. Dan riwayatnya sahih. Hadis Isra dan Mi'raj ini riwayatnya sahih. Ini mukjizat yang besar. Di antara mukjizat beliau juga adalah terbelahnya bulan. Di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah terbelahnya bulan. Dan ini ketika di Mekah, karena orang-orang Mekah tetap minta bukti. Kalau engkau sebagai Nabi buktikan, maka dibelah bulan. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Sudah dekat kiamat dan terbelah bulan. Terbelah dan dilihat semuanya. Waktu bulan purnama itu Nabi belah, dilihat oleh orang Mekah. Tapi tetap aja mereka nggak beriman. Jadi bulan itu terbelah. Mukjizat yang besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti atas kenabiannya. Hal itu terjadi di Mekah ketika kaum musyrikin meminta suatu bukti dari beliau SAW. Kemudian juga di antara mukjizat beliau memperbanyak makanan. Dan ini terjadi lebih dari sekali. Air memancar dari jari-jarinya. Dari jari-jari tangan Nabi memancar air. Ini menunjukkan mukjizat. Makanan juga bertasbih ketika dimakan. Dan masih banyak lagi yang lain. Dan Nabi Muhammad SAW mengabarkan sebagian perkara yang gaib. Beliau mengabarkan tentang hal-hal yang terjadi yang jauh darinya segera setelah kejadiannya. Artinya beliau mengabarkan tentang hal yang terjadi yang jauh darinya segera setelah kejadiannya. Artinya sesuatu yang akan datang itu yang akan terjadi Nabi kabarkan dan kemudian terjadi. Apa aja Nabi kabarkan. Dan ini tentunya wahyu dari Allah SWT. Karena pada hakikatnya Nabi Muhammad SAW tidak tahu perkara yang gaib. Dan ini ada di buku ini pembahasannya tentang keyakinan Ahlussunnah. Yang keempat, bahwa Ahlussunnah berkeyakinan bahwa Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib. Beliau pun SAW mengabarkan tentang perkara-perkara gaib yang belum terjadi, lalu terjadi setelah itu, sebagaimana yang beliau kabarkan dan lain-lainnya. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, keumuman risalah Nabi Muhammad SAW. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, keumuman risalah. Artinya Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua manusia. Kalau nabi-nabi diutus untuk kaumnya. Setiap nabi diutus oleh Allah untuk kaumnya saja. Tapi Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah ke muka bumi untuk segenap jin dan manusia, dengan membawa kebenaran, petunjuk dan cahaya yang terang. Tentang dalilnya, yaitu Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 158, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a." Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kalian semuanya. Allah juga berfirman dalam surah Saba ayat 28,
wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, tidak kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh manusia, ya semua manusia, sebagai pemberi kabar gembira dan mengancam, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, nusirtu birru'bi masirata syahrin, wa ju'inat lil ardu masjidan wa tahura." Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salah falyusalli wa uhillat liyal ghanaimu wa lam tahilla li ahadin qabli wa utitu asy-syafa'ata wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'ammatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dianugerahi 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari rasul-rasul sebelumku. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan pertolongan dengan takutnya musuh mendekati aku dari jarak sebulan perjalanan. Kemudian yang kedua, wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakatu shalah falyusalli. Yang kedua, dijadikan bumi bagiku sebagai tempat salat dan bersuci, yaitu untuk tayamum. Maka siapa saja dari umatku yang mendapati waktu salat, maka hendaklah ia salat. Yang ketiga, wa uhillat lil ghanaimu wa lam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan rampasan perang bagiku dan tidak dihalalkan kepada seorang nabi pun sebelumku. Yang keempat, wa utitu syafa'ah, dan aku diberikan kekuasaan memberikan syafaat dengan izin Allah. Dan yang kelima, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'ithu ila nasi 'ammatan. Dan nabi-nabi diutus hanya untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Di sini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan oleh nabi-nabi sebelumku. Yang pertama, yaitu diberikan pertolongan dengan takutnya musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Artinya kenapa disebutkan 1 bulan? Karena di zaman itu, karena mengenai kendaraan onta antara satu negeri dengan negeri yang lain, perjalanan kurang lebih 1 bulan. Artinya Nabi baru siap-siap saja musuh sudah takut. Karena perjalanan 1 bulan, Nabi baru siap-siap musuh sudah takut. Yang kedua, bumi ini jadikan sebagai tempat sholat dan bersuci. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya tidak bisa. Mereka harus sholat di tempat sholat. Kalau ini kita boleh di mana aja di perjalanan, di padang pasir. Orang perjalanan waktunya sholat, ya sholat di padang pasir. Nggak ada air, ya tayamum. Kalau nabi-nabi sebelumnya nggak boleh, harus sholat di tempat sholatnya. Kalau ini boleh. Kemudian juga dibolehkan untuk tayamum kalau tidak ada air. Yang ketiga, dihalalkan rampasan perang, sedangkan nabi-nabi sebelumnya nggak halal. Artinya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW kalau berperang itu rampasan perangnya diletakkan di tanah lapang, kemudian dimakan oleh api. Tidak halal mereka ngambil. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya dihalalkan. Yang keempat, Nabi diberikan syafaat, itu syafaatul uzma, syafaat yang besar nanti di hari kiamat, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, kalau nabi-nabi diutus untuk kaumnya saja, untuk sukunya saja atau kaumnya saja, sedangkan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Selanjutnya, mereka Ahlussunnah mengimani dan meyakini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Ahlussunnah menyaksikan dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang paling mulia dan penghulu seluruh makhluk. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dan Sayyidul Khalqi Ajma'in.
penghulunya seluruh makhluk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Dua sifat ini hamba dan utusan untuk menolak adanya sifat gulu, melampaui batas dan tafrid menunaikan hak beliau. Maka disebutkan Rasulullah hamba Allah dan Rasulnya, abduhu wa rasuluh. Disebutkan hamba menunjukkan bahwa beliau sebagai manusia nggak boleh disembah. Disebutkan Rasul, beliau wajib untuk diikuti, wajib kita untuk taat kepada beliau, nggak boleh kita menyanyiakan perintahnya beliau. Yang kedua tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu mencintai beliau, mencintai Rasulullah SAW. Ini wajib dan termasuk bagian daripada iman. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajmain. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai daripada dia mencintai bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Jadi aku lebih dicintai daripada mencintai bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasai dari sahabat Anas bin Malik. Artinya kita wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari kecintaan kita kepada seluruh manusia yang ada ini. Bentuk kecintaan kita kepada beliau yaitu ittiba, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya engkau cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad SAW, ikuti Nabi Muhammad SAW, niscaya Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi umat Islam ini wajib untuk ittiba kepada Rasulullah SAW. Itu perhatikanlah, kita wajib untuk mencintai Nabi. Bentuk cinta kita kepada Nabi yaitu mengikuti syariatnya, mengikuti apa yang beliau sampaikan kepada umat ini. Nggak boleh melampaui batas. Ittiba, nggak boleh mengadakan yang bid'ah, nggak boleh. Kita wajib ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi SAW, maka kita wajib untuk mengikuti perintahnya, menjauhkan larangannya. Jadi apa yang beliau sampaikan kita taati, apa yang dilarang tinggalkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fattaqu. Fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Apa yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil, yang dilarang kamu tinggalkan. Dan bertakwalah kepada Allah karena Allah sangat keras siksanya. Kemudian yang ketiga, bahwa Ahlussunnah menyaksikan bahwa dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Ini untuk poin yang kedua, nanti kita akan bahas di poin selanjutnya, yaitu poin ke-24 nanti. Tentang poin yang kedua ini kita akan bahas nanti di poin yang ke-24. Yang ketiga, Ahlussunnah menyaksikan dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Penutup para nabi. Jadi setiap orang yang mendakwakan adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad, setiap orang yang mendakwakan adanya kenabian sesudah Nabi Muhammad SAW, maka dakwah itulah sesat dan kufur. Orangnya kafir. Kalau orang mengaku jadi Nabi sesudah Nabi Muhammad, maka dia kafir, keluar dari agama Islam ini. Karena Nabi Muhammad SAW penutup para Nabi. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh Allah yaitu Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Dan Nabi sudah mengabarkan nanti akan ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi, ada. Nabi sudah menyebutkan. Nabi bersabda SAW, wa innahu sayakunu fi ummati kadzdzabuna 30 kulluhum yazumu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Kata Nabi SAW, dan sungguhnya aku akan muncul pada umatku pendusta yang jumlahnya 30 orang. Mereka semua mengaku sebagai nabi
sedangkan aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi sepeninggalku. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dari sahabat Thauban radhiyallahu an. Ya, Nabi sudah menyebutkan nanti yang ngaku jadi nabi ini 30 orang. Yang pertama kali Musailamah Al-Kadzdzab. Itu Nabi SAW masih hidup. Dia sudah ngaku Musailamah ini bahwa dia sebagai nabi. Bahkan kirim utusan lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Kirim utusan supaya Nabi beriman kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Sampai Nabi mengatakan kepada utusannya, kalau seandainya utusan boleh dibunuh, aku bunuh engkau. Kalau utusan boleh dibunuh, aku bunuh engkau ini. Cuma utusan enggak boleh dibunuh. Utusan orang kafir kepada kita, kaum muslimin, enggak boleh dibunuh. Musailamah Al-Kadzdzab kemudian terakhirnya dibunuh pada khilafahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diperangi, dan ini sempat perang karena dia punya pengikut untuk menunjukkan bahwa pendusta atau setan tetap aja ada pengikutnya. Orang penjahat, perusak, penyesat umat tetap aja ada pengikutnya. Musailamah ada pengikutnya. Dan terjadi perang pada zaman khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sampai terbunuh Musailamah, terbunuh. Dan juga pengikutnya dibunuh, wajib dibunuh. Artinya orang yang ngaku jadi nabi itu yang pertama dia kafir, yang kedua wajib untuk dibunuh dia. Kafir dan wajib dibunuh. Karena utusannya aja Nabi katakan kalau boleh utusan bunuh, aku bunuh engkau. Jadi orang yang ngaku jadi nabi itu pertama dia kafir, yang kedua dibunuh. Yang membunuh siapa? Ulul amri yang membunuh. Ulul amri. Kemudian selanjutnya tentang nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi ini punya 5 nama. Kenapa dibawakan di sini tentang nama? Karena di sini ada kalimat wa anal aqibu laisa ba'di nabiyyun. Akulah aqib, enggak ada nabi. Kita dibahas tentang yang ketiga, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Nah, kenapa kaitannya dengan nama? Karena di dalam hadis itu ada nama yang Nabi mengatakan enggak ada nabi sudahku. Kata Nabi SAW, li khamsatu asma ana Muhammadun wa Ahmadu wa ana al-mahi alladhi yamhu Allah bil kufra wa ana al-hasyru alladhi yuhsyaru an-nasu ala qadamayya wa ana al-aqibu laysa ba'di nabiyyun. Aku memiliki 5 nama. Aku Muhammad, aku yang terpuji. Akulah Ahmad, yang banyak memuji. Akulah Al-Mahi, penghapus, di mana melalui perantaranku Allah menghapus kekufuran. Akulah Al-Hasyir, pengumpul, yang mana manusia akan dikumpulkan di hadapanku. Aku juga mempunyai nama Al-Aqib, yang belakangan, penutup. Tidak lagi nabi yang datang sudahku, enggak ada nabi. Jadi kalau ada orang mengaku adanya Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Sebab Nabi mengatakan wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku penutup para nabi, enggak ada nabi sudahku. Dan di antara nama-nama banyak ya disebutkan oleh para ulama. Jadi di antara disebut Nabiur Rahmah, Nabiut Taubah dan yang lainnya. Tapi enggak ada yang nama nabi itu Toha, nama nabi enggak ada itu. Yasin nama nabi enggak ada itu. Banyak tuh orang berikan nama nabi. Toha nama nabi, Yasin nama nabi, bukan. Kita harus kembali kepada dalil. Yang ada dalilnya kita sebutkan, yang enggak ada enggak boleh. Yang keempat, yang terakhir, keyakinan Ahlussunnah bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara yang gaib semasa hidupnya kecuali diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi setelah beliau wafat. Jadi masih hidup aja Nabi enggak tahu yang gaib, apalagi sudah wafat. Nabi tahu ya dengan pemberitahuan dari Allah. Allah memberitahu. Jadi kan Nabi mengabarkan tentang apa yang akan datang, ya Allah memberitahu kepada Nabi SAW. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 50, "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai." Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Aku tidak mengetahui yang gaib. Aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat.
Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Tentang hadis yang tadi bahwa aku mempunyai 5 nama itu, hadisnya sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi dari sahabat Jubair bin Mut'im. Kemudian di antara lagi tentang Nabi tidak mengetahui masalah yang gaib. Allah berfirman dalam surah An-Naml surah 27 ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah Muhammad, tidak ada satupun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Jadi ayat ini dipakai oleh para ulama, enggak ada seorang pun yang tahu yang gaib kecuali Allah. Ketika ada orang mendakwakan dirinya mengetahui yang gaib, maka dia kafir. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, Majmu' Fatawa wa Rasail Syekh Utsaimin, dia mengatakan barang siapa yang mendakwakan dirinya mengetahui yang gaib, maka dia kafir dengan dasar dan nas ayat ini. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su' in ana illa nadhiru wa basyiru liqaumi yu'minun." Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanya pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang beriman. Jadi Nabi SAW tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Artinya Nabi nggak bisa untuk memberikan manfaat kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Nabi SAW tidak bisa memberikan manfaat hidayah. Nabi hanya menyampaikan, tapi orang itu dapat hidayah dan tidak, hak siapa? Hak Allah. Nabi hanya mampu memberikan hidayatul bayan wal irsyad, penjelasan dan bimbingan. Tapi orang itu dapat hidayah, hidayah itu taufik di tangan Allah. Hidayah taufik di tangan Allah. Seperti para dai hanya mampu menyampaikan bimbingan, nasihat, tapi orang itu dapat hidayah atau tidak, ya Allah yang memberikan hidayah, hidayah taufik. Makanya Nabi SAW nggak bisa memberikan pamannya Abu Thalib untuk masuk dalam agama Islam. Padahal Nabi sudah sampaikan. Dan paling baik dakwanya Nabi dari semua manusia. Tapi tetap hidayah di tangan Allah SWT. Nabi nggak bisa juga menolak bahaya. Buktinya waktu perang Uhud, gigi Nabi tanggal. Kemudian kepala Nabi luka parah. Dan masih banyak lagi yang lain, luka-luka yang lainnya. Nabi nggak bisa menolak bahaya. Jadi menunjukkan apa? Bahwa Nabi nggak punya ilmu kebal, nggak ada itu ilmu kebal. Dan Nabi SAW ketika akan perang tetap sebagai manusia pakai baju besi, tetap pakai penjagaan, nggak nekat. Tapi tetap Nabi nggak bisa menolak bahaya kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kalau aku tahu yang gaib, aku sudah mengumpulkan kebaikan yang sangat banyak, aku nggak akan disentuh oleh kejelekan. Aku hanya penyampai, pengancam dan pemberi kabar gembira bagi orang beriman. Ya, sampai di situ kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan om sekalian. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al Ustaz. Jazakumullahu khairan materi bahasan yang telah disampaikan di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita untuk bisa memahami penjelasan materi bahasan yang Ustaz sampaikan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Silakan pertanyaannya. Pak Rasid, Pak, di Jakarta Pusat. Silakan Bapak. Barakallahu fiik. Begini Pak Ustadz, terkait dengan pemberian syafaat. Tadi dikatakan bahwa Nabi itu bisa memberikan syafaat kepada umatnya atas izin Allah. Nah, pertanyaan saya, ketika teman yang soleh itu bisa juga memberikan syafaat, ini bagaimana ini Pak Ustadz? Apakah atas izin Nabi, atas izin Allah, atau bagaimana mekanisme teman soleh yang memberi syafaat? Iya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bapak Rashid di Jakarta. Silakan Ustaz. Iya, berkaitan dengan masalah syafaat, bahwa Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah syafaat. Yang pertama syafaatul uzma, arti syafaat yang besar yang nanti Allah akan berikan ketika para nabi semuanya menolak karena mereka merasa berbuat dosa. Kemudian Nabi diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat agar segera diselesaikan urusan manusia di padang mahsyar ini. Itu namanya syafaatul uzma. Kemudian Nabi juga memberikan syafaat kepada orang-orang yang mestinya dia masuk neraka agar tidak masuk neraka, atau orang yang sudah masuk neraka agar keluar dari neraka, dan berapa syafaat lagi yang lainnya. Kemudian orang-orang beriman juga demikian, bisa memberikan syafaat kalau dia ahli tauhid. Syaratnya tauhid, syaratnya orang itu bertauhid kepada Allah. Kalau dia tidak bertauhid, berbuat syirik, nggak dapat syafaat. Jadi ketika ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaat pada kiamat? Nabi menjawab, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaat pada kiamat orang yang mengucapkan kalimat Allah dengan ikhlas dari hatinya. Kemudian orang-orang beriman juga memberikan syafaat. Kalau memang dia adalah orang-orang yang dijamin masuk surga, maka dia memberikan syafaat kepada orang-orang kaum muslimin, termasuk juga kepada teman-temannya yang dia bisa memberikan syafaat selama dia orang yang beriman. Kafir nggak bisa, syaratnya iman. Kalau dia berbuat syirik juga nggak bisa. Syaratnya ada orang beriman, bertauhid dengan ikhlas. Kenapa dia masuk neraka? Ya banyak dosa dan maksiat dilakukan. Orang yang berbuat dosa dan maksiat akan dimasukkan dalam neraka, tapi tidak kekal dalam neraka. Selama masih ada sebagian iman akan dikeluarkan dari api neraka. Nah, di antara yang dikeluarkan itu ya dengan sebab syafaat. Dan syafaat ini dibutuhkan oleh manusia nanti di hari kiamat. Jadi syafaat yang dimaksud syafaat ukhrawi, dan semua dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah, dan Allah redho dengan orang itu. Yang ketiga, yang pertama dengan izin Allah, yang kedua redho, yang ketiga untuk orang-orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Yaitu jawaban saya. Yang lain silakan. Baik, terima kasih Al Ustaz. Jazakallahu khairan jawaban dan penjelasannya. Demikian Pak Rashid. Silakan di kesempatan kedua kami masih membuka dari penelpon di 0218236543. Silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Saya mau nanya ini Pak Ustadz. Saya kan orang nggak melihat ya Pak Ustadz. Harapannya kan di dunia sudah tidak bisa melihat. Insya Allah di akhirat bisa melihat, bisa diberi keterangan sama Allah. Insya Allah alhamdulillah saya udah mengutamakan tauhid. Yang pertanyaan yang saya mau tanyakan, bagaimana kondisi saya seperti ini? Pertama tidak melihat, kedua keterbatasan ilmu. Kalau ada keluarga atau kerabat dekat itu melakukan kesyirikan, kehidupannya sehari-harinya tuh melakukan kesyirikan. Saya mau memberi nasihat sama mereka tuh ya dengan keterbatasan ilmu dan kondisi saya tidak melihat, Ustadz. Bagaimana untuk menyikapi orang-orang seperti itu Pak Ustadz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silahkan Ustaz. Kepada Ibu yang nanya tadi, kewajiban kita adalah kita mengetahui tentang agama ini dengan keterbatasan yang Ibu sampaikan tadi. Ibu bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam, diberikan hidayah di atas sunnah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan itu kewajiban kita bagaimana melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Adapun berkaitan dengan orang lain, kaitan dengan orang lain itu bukan kewajiban Ibu.
Artinya bukan kewajiban. Artinya kita berusaha bagaimana menjaga diri kita dulu. Kalau memang kita punya keluarga, orang tua atau suami atau anak, maka kewajiban kita mendakwakan kepada keluarga. Karena Allah berfirman dalam surah At-Tahrim di ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jadi ibu harus sabar dengan kondisi ibu seperti itu, nggak bisa melihat, sabar. Dan banyak riwayat yang menyebutkan tentang orang yang dia tidak melihat akan diberikan ganjaran dengan sorga. Ada beberapa hadis Nabi SAW. Ada orang yang Allah uji dengan kedua matanya tidak melihat, maka Allah jamin dia dengan sorga selama dia redho dan dia sabar. Redho dan sabar. Jadi ibu ini harus lihat, banyak para ulama terdahulu juga yang buta, nggak melihat. Bahkan mufti-mufti di Saudi kalau kita lihat, artinya ketua Dewan Fatwa di Saudi Arabia, rata-rata mereka buta sampai hari ini. Jadi harus sabar dengan kondisi ibu yang seperti itu, harus sabar dan redho. Nabi menyebutkan barang siapa yang diuji oleh Allah dengan kedua matanya dia tidak melihat dan dia sabar, maka jaminan adalah sorga. Jadi ibu berusaha dengan belajar dengan apa yang bisa ibu. Ibu bisa mendengar radio Roja, ibu bisa mendengar dari yang lainnya. Ini kenikmatan dengan pendengaran yang bisa ibu dengar itu. Kemudian berusaha untuk mengamalkan dengan kemampuan yang kita mampu untuk melaksanakannya. Adapun berkaitan dengan orang lain, tadi sudah saya jelaskan, itu bukan kewajiban kita. Kita hanya bisa mengingatkan, tapi bagaimana kita menjaga diri kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Adapun orang-orang yang buta di hari kiamat, dia akan melihat selama dia beriman, diberikan cahaya. Berbeda dengan orang-orang yang melihat di dunia ini, yang dia melihat tapi dia tidak tahu tentang agama. Allah jadikan mereka buta di hari kiamat nanti. Allah sebutkan dalam surah Toha, orang-orang yang berakal, orang-orang yang melihat di hari kiamat dijadikan buta nanti di hari kiamat oleh Allah Taala. Tapi orang-orang yang buta, yang mata hatinya melihat, akan diberikan cahaya oleh Allah di hari kiamat nanti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi. Terima kasih Al-Ustaz Barakallahu Fik. Masih kami akan coba sapa kembali dari penelpon di 0218236543. Kami persilahkan bagi Anda yang akan bertanya. Silakan. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Ibu. Ini Pak Ustadz, dengan hamba Allah di Papua mau tanya, saya pernah dengar kajian kalau tidak salah itu tentang tauhid asmaul husna, tentang tauhid asma husna begitu Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz bilang mengarahkan semua tenaga kita, pikiran kita untuk melawan syubhat begitu Pak Ustadz. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Kalau dari manusia mungkin kita bisa lawan, tapi kalau dari setan, kalau dari jin itu kan Pak Ustadz biasanya kan agak susah ya Pak Ustadz. Ada saja godaan begitu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silahkan Ustadz. Iya. Artinya godaan jin dan setan itu tidak pernah berhenti. Tetap dia sudah berjanji kepada Allah akan menyesatkan semua manusia sampai dia bersumpah dengan nama Allah, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dengan kemuliaan Engkau ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi soal godaan setan tetap akan ada, nggak mungkin nggak ada. Hatta Nabi SAW digoda. Hatta lagi sholat Nabi SAW digoda oleh setan. Sampai Nabi cekek setan itu. Air liurnya dingin sekali. Kalau aku nggak ingat doanya Nabi Sulaiman, aku sudah ikat di tiang-tiang masjid, kata Nabi SAW. Hatta Nabi digoda. Berarti semua manusia digoda oleh setan, nggak pernah berhenti. Siang dan malam. Tapi Allah SWT sudah mengingatkan kepada kita agar hati-hati jangan mengikuti langkah-langkah setan. Allah juga memberikan kepada kita agar kita berlindung dari gangguan setan. Nabi juga demikian. Nabi SAW mengajarkan kepada kita zikir
baik itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ini diantaranya untuk melindungi diri kita dari setan, dari gangguan setan. Zikir pagi dan petang, antum jangan tinggal tuh baca setiap hari. Itu manfaat. Antum juga baca la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Bisa juga 100 di waktu pagi, 100 waktu sore. Itu akan menghindari kita dari gangguan setan. Kemudian membaca Al-Quran, membaca surah Al-Baqarah di rumah. Setan itu akan lari di rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Dan terus banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Karena zikir itu luar biasa kekuatannya untuk melawan gangguan setan. Perbanyak zikir, baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Kemudian ketika baca Al-Quran baca a'udzu minasyaitonir rajim. Dan terus seperti itu, kita harus selalu ingat kepada Allah. Karena setan enggak pernah berhenti menggoda manusia. Di samping kita berzikir, juga kita belajar agama ini yang benar, menuntut ilmu. Banyak juga orang-orang yang banyak berzikir tapi sesat. Banyak. Seperti golongan torekot yang lain banyak berzikir. Baca la ilaha illallah sampai dia katakan harus baca la ilaha illallah sampai pingsan. Gitu. Nah, ini sesat, nggak mungkin Islam mengajarkan begitu. Bahkan kata mereka sampai gila lagi. Nggak mungkin Islam mengajarkan demikian. Berarti di sini perlu apa? Ilmu. Gitu. Di samping zikir harus ilmu. Karena majelis ilmu dikatakan oleh Nabi apa? Majelis zikir. Bahkan dikatakan taman sorga. Yang mengatakan majelis ilmu majelis zikir itu Imam Atha bin Abi Rabah. Bukan perkataan Nabi tapi Imam Atha bin Abi Rabah. Makanya majelis ilmu majelis zikir. Bahkan termasuk Riyadul Jannah. Taman-taman sorga. Makanya kita harus banyak harus terus thalabul ilmi, memahami Quran, sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Harus itu kalau wajib. Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Jangan menyimpang dari pemahaman ini. Bab ini jalan selamat karena Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran dan juga Nabi menyebutkan demikian. Nuntut ilmu Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Berjalan di jalan itu. Sehingga kita terhindar dari gangguan setan yang berusaha bagaimana menyesatkan manusia. Setan sudah menyesatkan manusia. Golongan sudah banyak yang sesat. Nabi menyebutkan umat Islam terpecah menjadi berapa golongan? 73, 72 masuk surga, 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Nabi menyebutkan SAW bahwa umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Ini yang kita cari, ini yang kita pelajari sekarang ini. Siang dan malam dan kita dakwakan bagaimana kita menjadi golongan yang selamat, satu golongan ini. Jadi yang pertama banyak berzikir, yang kedua kita zikir ini nanti masuk zikir dengan lisan, dengan hati, dengan amal, membaca Quran dan yang lainnya. Kemudian yang kedua nuntut ilmu, Al-Quran wa sunnah fahmi salaf. Yang ketiga mengamalkan Islam ini, mengamalkan. Kemudian yang keempat bagaimana kita mencari teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Sebab teman juga punya pengaruh menyesatkan manusia. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur man yukhalil. Seorang itu tergantung dengan temannya. Seorang itu agamanya tergantung dengan agama temannya. Maka hendaklah dia memperhatikan kepada siapa dia berteman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Wassallallahu Nabi Muhammadin SAW. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.